Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Sabaria dengan NIM 24121063. Dan saya Sri Wahyuni dengan NIM 24121092. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Kalian sudah tahu belum apa itu teknologi dan algoritma penjadwalan disk? Kira-kira apa ya? Kalau ingin tahu, silakan simak video kami. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Pada bagian pokok pembahasan, ada 4 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama ada magnetic disk. Nah, pembahasan ini mengenai media penyimpanan data berbasis magnetik, yaitu hard disk drive atau HDD. Nah, yang kedua ada jenis head. Jenis-jenis kepala baca atau tulis yang digunakan pada disk. Nah, yang ketiga itu ada teknologi hard disk. Teknologi hard disk ini adalah berbagai teknologi yang dikembangkan untuk hard disk, termaksud SSD, smart, dan teknik pembacaan data. Nah, yang keempat ada pengaksesan disk. Di sini kemungkinan besar membahas algoritma penjadwalan disk seperti FCFS, SSTF, scan, dan lain-lain. Nah, topik pertama yaitu magnetic disk atau hard disk. Di sini ada gambar fisik hard disk yang berkapasitas 1 TB dan 750 GB. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan penyimpanan magnetik untuk merekam data. Komponen utama dalam hard disk ada 3, yaitu yang pertama platter. Platter ini adalah piringan magnetik tempat data disimpan. Yang kedua ada spindle. Spindle itu poros pemutaran platter. Dan yang ketiga ada read-write head, yaitu kepala yang bergerak untuk membaca atau menulis data. Nah, ada juga struktur data yang dimana data diorganisir pada platter dalam bentuk track dan one sector. Nah, track itu adalah lingkaran konsentris pada permukaan platter, sedangkan one sector adalah bagian terkecil dari track tempat data fisik disimpan. Lanjut pada jenis head. Nah, di sini ada 2 kategori utama kepala baca atau tulis. Yang pertama itu ada fixed head atau kepala tetap. Setiap track memiliki kepala sendiri. Kepala tidak bergerak sehingga akses data sangat cepat. Ini jarang pada HDD modern. Yang kedua itu ada moving head, kepala bergerak. Satu set kepala bergerak melintasi track untuk mengakses data umum pada HDD. Kemudian kita masuk pada bagian teknologi hard disk. Ada beberapa teknologi penting yang akan diperkenalkan. Yang pertama itu Shock Protection System atau SPS. Nah, sistem atau desain ini sering berupa casing eksternal rugged yang berfungsi untuk melindungi hard disk dari kerusakan fisik akibat guncangan atau benturan. Nah, yang kedua itu ada Self Monitoring Analysis and Reporting, biasa juga disebut SMART, teknologi internal yang membantu kondisi kesalahan hard disk seperti suhu, tinggi kesalahan, dan memberikan peringatan dini jika drive beresiko mengalami kegagalan. Nah, yang ketiga itu ada Solid State Disk atau SSD. SSD ini adalah teknologi penyimpanan modern yang tidak menggunakan komponen mekanis yang bergerak seperti piringan atau kepala. Nah, SSD menggunakan memori flash untuk menyimpan data, membuatnya jauh lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih hemat energi daripada hard disk drive atau HDD. Yang keempat ada magnetoresistive head. Nah, ini adalah teknologi kepala baca atau tulis sensitif yang digunakan pada HDD modern. Kepala ini menggunakan efek magnetoresis untuk mendeteksi perubahan medan magnet sangat kecil pada piringan, yang memungkinkan pembacaan data yang akurat meskipun data dikemas sangat tepat atau rapat. Yang kelima ada Partial Response Maximum Likelihood atau PRML. PRML ini adalah teknik pemrosesan sinyal modem yang digunakan hard disk untuk membaca data. Tidak seperti metode lama atau MFM. RML menggunakan algoritma canggih untuk menganalisis nilai sinyal analog berkelanjutan dan menentukan bit data yang paling mungkin. Tujuan utama PRML adalah memungkinkan data direkam lebih rapat pada disk sehingga meningkatkan kapasitas penyimpanan. Yang keenam ada hot swap dan plug and play. Nah, hot swap ini adalah fitur yang memungkinkan kita mengganti atau melepas drive atau hard disk dari sistem biasanya server tanpa perlu mematikan komputer.
Nah, sedangkan plug and play adalah kemampuan sistem operasi untuk secara otomatis mengenali dan mengkonfigurasi hardware baru yang terhubung. Yang ketujuh yaitu Environment Protection Agency atau EPA. Referensi ke EPA dalam konteks hardware kemungkinan besar merujuk pada standar energi STAR. Teknologi ini memastikan hard disk dan perangkat keras lainnya dirancang untuk efisiensi energi dan memiliki fitur manajemen daya, seperti kemampuan spin down. Yang kedelapan yaitu Error Correction Code atau ECC. Ini adalah metode yang digunakan hard disk untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data yang mungkin terjadi selama proses pembacaan atau penyimpanan. ECC juga menambahkan bit redundan ke data asli yang memungkinkan controller hard disk untuk mengidentifikasi dan mengoreksi data yang rusak. Dan yang kesembilan yaitu auto transfer. Ini menunjukkan tampilan software yang kemungkinan merujuk pada fitur atau sistem yang mendukung transfer data otomatis atau backup secara otomatis untuk memindahkan data antar drive atau untuk pemulihan. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pada slide ini ditampilkan soal mengenai pengaksesan disk dengan metode PTPD atau pertama tiba, pertama dilayani. Pada soal tersebut, posisi awal head berada pada track 50 dan ada daftar permintaan track yang harus dilayani, yaitu 13, 46, 65, 27, 95, 9, 17, 53, 17, 1, 82, 2, 17, 82, 98, dan 7. Metode PTPD bekerja dengan cara melayani permintaan berdasarkan urutan kedatangan. Artinya, head akan mengikuti angka-angka di soal secara berurutan tanpa mempertimbangkan jarak atau arah yang paling dekat. Pada slide ini menunjukkan bagaimana head bergerak mengikuti urutan permintaan yang ada pada soal. Dari posisi awal, track 50, head langsung pindah ke track pertama dalam daftar, yaitu 13. Setelah itu bergerak lagi ke 46, kemudian ke 65, lalu ke 27, dan seterusnya mengikuti semua angka yang sudah diberikan di soal. Garis pada gambar di slide menggambarkan perpindahan head dari satu track ke track berikutnya. Ini menunjukkan bahwa metode PTPD benar-benar mengikuti urutan permintaan tanpa memilih jalur yang paling pendek. Karena itu, pergerakan head bisa menjadi lebih panjang dan kurang efisien. Pada slide ini dijelaskan tentang metode pickup dalam pengaksesan disk. Metode ini sebenarnya mirip dengan PTPD karena head tetap bergerak mengikuti urutan akses, namun ada perbedaan pentingnya. Pada metode pickup, setiap kali head bergerak menuju suatu track, semua track yang dilewati juga ikut diambil atau dilayani, sehingga tidak perlu diakses lagi jika muncul dalam daftar permintaan. Selain itu, metode ini juga berusaha mengambil track yang paling dekat dengan posisi head saat bergerak, jadi pergerakan head lebih efisien dibandingkan PTPD. Pada slide ini ditampilkan kondisi awal sebelum algoritma pickup dijalankan. Disk memiliki 100 track dengan nomor 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Antrian permintaan track ditunjukkan di bagian atas. Belum ada track yang diproses dan grafik di bawah menunjukkan posisi head sebelum bergerak. Sementara pada slide ini, algoritma mulai mengambil track yang dilewati saat head bergerak. Track pertama yang dapat diakses sesuai arah pergerakan adalah 65, sehingga 65 ditandai dengan warna merah dan dihapus dari antrian pada grafik. Kita bisa melihat garis merah yang menunjukkan pergerakan head dari posisi awal menuju 65. Slide selanjutnya, head terus bergerak mengikuti algoritma pickup. Track berikutnya yang dilewati adalah 95, sehingga angka 95 juga ditandai merah dan dikeluarkan dari antrian garis pergerakan head semakin panjang sesuai urutan akses. Pada slide ini ditampilkan kondisi awal sebelum algoritma pickup dijalankan. Disk memiliki 100 track dengan nomor 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Antrian permintaan track ditunjukkan di bagian atas. Belum ada track yang diproses dan grafik di bawah menunjukkan posisi head sebelum bergerak.
Pada slide ini, proses dilanjutkan ke track berikutnya, yaitu 1 dan kemudian ke 98, sesuai urutan pick up. Setiap track yang sudah dilewati langsung diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Pada langkah berikutnya, garis pergerakan semakin terlihat jelas menunjukkan urutan lengkap sesuai metode pick up. Pada slide ini, menjelaskan cara kerja algoritma waktu cari terpendek dipertamakan, biasanya disingkat WCTD. Pada algoritma ini, head selalu mengakses track yang jaraknya paling dekat dengan posisi head saat ini. Setiap kali satu track selesai diakses, head akan kembali memilih track terdekat berikutnya dari daftar permintaan yang masih tersisa. Dengan cara ini, perpindahan head menjadi lebih singkat dan efisien karena selalu diarahkan ke posisi terdekat. Proses ini terus dilakukan hingga seluruh permintaan track selesai diakses. Pada slide ini, ditampilkan contoh penerapan algoritma WCTD. DIS memiliki 100 track bernomor 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Daftar permintaan track ditampilkan pada bagian atas slide. Head mulai dari track 50, kemudian mencari track yang jaraknya paling dekat dari posisi tersebut. Track terdekat dari 50 adalah 46, sehingga head bergerak ke 46 terlebih dahulu. Setelah itu, head kembali menentukan track terdekat berikutnya dari posisi 46, yaitu 52, dan kemudian 53, 65, 82, dan 95. Setiap kali head berpindah, titik pada grafik menunjukkan track yang diakses. Setelah seluruh track di bagian kanan selesai, head memilih kembali track terdekat di sisi kiri, sehingga bergerak ke 27, 17, 13, 9, 7, 2, dan 1, sesuai urutan kedekatan jarak. Garis pada grafik menunjukkan urutan pergerakan head dari track ke track lain berdasarkan jarak terpendek sesuai prinsip algoritma WCTD pada slide ini. Pada slide ini menjelaskan cara kerja algoritma loop dengan pengaksesan disk. Head akan bergerak ke arah track terbesar terlebih dahulu sambil mengakses semua track yang dilewati. Setelah mencapai track terbesar dari antrian, head kemudian berbalik arah dan turun menuju track terkecil, juga mengakses semua track yang dilewati. Track yang sudah diakses tidak akan diakses lagi. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan algoritma loop. Diketahui disk memiliki 100 track dari 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Daftar permintaan track ditunjukkan di bagian atas. Head mulai bergerak dari track 50 menuju track-track yang lebih besar seperti 52, 53, 65, 82, 95, dan 98. Setiap track yang dilewati langsung diakses dan ditandai pada grafik setelah mencapai track terbesar di antrian. Head berbalik arah dan bergerak turun menuju track-track kecil seperti 46, 27, 17, 13, 9, 7, hingga 1 sambil mengaksesnya satu persatu. Garis pada grafik menunjukkan urutan pergerakan head sesuai langkah-langkah algoritma loop. Pada slide ini menjelaskan cara kerja algoritma circular loop dalam pengaksesan disk. Head akan bergerak naik menuju track terbesar yang dapat pada antrian permintaan. Setiap track yang dilewati dan termasuk dalam antrian akan langsung diakses. Setelah mencapai track terbesar dari antrian, head tidak berbalik turun sambil mengakses track seperti pada algoritma loop biasa. Sebaliknya, head akan turun langsung menuju track terkecil yang belum diakses tanpa mengakses track lain selama turun. Setelah tiba di track terkecil dari antrian, head akan bergerak naik kembali untuk mengakses sisa track yang belum diakses. Dengan cara ini, circular loop hanya bergerak ke arah yang sama saat melakukan pengaksesan, bergerak naik sehingga pergerakan head lebih efisien. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan algoritma circular loop. Disk memiliki 100 track bernomor 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Daftar permintaan track ditunjukkan di bagian atas slide. Head mulai bergerak dari track 50 menuju track-track yang lebih besar seperti 52, 53, 65, 82, 95, dan 98. Semua track yang dilewati dan berada di dalam antrian langsung diakses dan titik-titik pada grafik menunjukkan posisi track yang diakses. Setelah mencapai track 98, sebagai track terbesar dalam antrian, head kemudian turun secara langsung menuju track terkecil, yaitu track 1, tanpa melakukan akses selama perjalanan turun.
Setelah mencapai track 1, head bergerak naik kembali mengakses track kecil seperti 1, 2, 7, 9, 13, 17, 26, dan 46 sesuai urutan pada grafik. Garis pada grafik memperlihatkan alur pergerakan head sesuai langkah-langkah circular loop yang dijelaskan pada slide ini. Pada slide ini dijelaskan cara kerja algoritma scan dalam pengaksesan disk. Head akan bergerak naik menuju track terbesar sambil mengakses setiap track yang termasuk dalam antrian dan dilewati. Setelah mencapai track terbesar dari antrian, head kemudian berbalik arah saat bergerak turun menuju track terkecil. Head tetap mengakses semua track yang dilewati dan terdapat dalam antrian. Track yang sudah diakses tidak diakses kembali. Dengan pola gerakan naik turun seperti lift, algoritma scan berusaha mengurangi jarak perpindahan head. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan algoritma scan. Disk memiliki 100 track dalam nomor 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Daftar permintaan track ditunjukkan di bagian atas slide. Head pertama-tama bergerak dari track 50 menuju track-track yang lebih besar seperti 52, 53, 65, 82, 95, dan 98 sambil mengakses setiap track yang termasuk dalam antrian grafik, menandai setiap track yang diakses dengan titik hitam. Setelah mencapai track terbesar dalam antrian yaitu track 98, head berbalik arah dan mulai bergerak turun menuju track-track lebih kecil seperti 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2, dan 1, mengaksesnya satu persatu sesuai urutan kemunculan dalam arah turun. Garis pada grafik menunjukkan alur pergerakan head saat naik mencapai puncak lalu turun kembali sesuai langkah-langkah algoritma scan. Slide ini dijelaskan cara kerja algoritma circular scan dalam pengaksesan disk. Head akan bergerak naik menuju track terbesar sambil mengakses semua track yang dilewati dan masuk dalam antrian. Setelah mencapai track terbesar dalam antrian, head turun kembali ke track terkecil, tetapi tanpa melakukan akses apapun selama perjalanan turun. Tujuan dari langkah ini adalah agar proses pengaksesan kembali dimulai dari arah yang sama, yaitu bergerak naik. Setelah tiba di track terkecil, head bergerak naik lagi untuk mengakses track-track yang belum diakses. Dengan pola ini, circular scan memberikan layanan yang lebih konsisten karena head selalu melakukan pengaksesan dalam satu arah. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan algoritma circular scan. Disk memiliki 100 track bernomor 0 sampai 99 dan posisi head awal berada pada track 50. Daftar permintaan track ditampilkan pada bagian atas slide. Head mulai bergerak dari track 50 menuju track-track yang lebih besar, yaitu 52, 53, 65, 82, 95, dan 98. Semua track tersebut diakses ketika dilewati dan setiap akses ditandai dengan titik hitam pada grafik. Setelah mencapai track terbesar dalam antrian yaitu track 98, head kemudian turun langsung menuju track terkecil tanpa melakukan akses apapun selama turun. Ketika sudah berada di track terkecil, head bergerak naik kembali mengakses track-track kecil seperti 1, 2, 7, 9, 13, 17, 27, dan 46 satu persatu sesuai urutan naik. Garis pada grafik menunjukkan alur pergerakan head. Naik mencapai puncak, turun tanpa akses, naik kembali untuk menyelesaikan semua permintaan sesuai prinsip circular scan. Itulah tadi penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami dalam menjelaskan materi ini, kami mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Hidup tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.